Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, tadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, kita mau membandingkan nih dengan teks eksplanasi. Kira-kira bedanya seperti apa sih? Oke, kita pahami dulu tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial itu terjadi. Jadi kalau eksplanasi itu menjabarkan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Sekarang kita coba bahas teks pertama. Jadi teks pertama ini ngomongin tentang kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan dari sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di dunia. Kunang-kunang hidup di tempat lembab, seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang juga ditemukan pada daerah perkuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Kunang-kunang bertelur saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 hingga 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Pada umumnya, kunang-kunang akan keluar pada malam hari. Namun, ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari umumnya ditemukan tidak mengeluarkan cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan, tubuh kunang-kunang betina lebih besar dibandingkan kunang-kunang jantan. Tubuh kunang-kunang terdiri dari 3 bagian, ada kepala, toraks, dan perut atau abdomen. Kunang-kunang memiliki 2 pasang sayap. Sepasang sayap penutup yang bertekstur keras melindungi sayap di bawahnya sekaligus melindungi tubuh kunang-kunang. Panjang badannya sekitar 2 cm. Hampir seluruh bagian tubuh kunang-kunang berwarna gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup sayap, bermata majemuk, dan berkaki 6. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siputan kecil, serangga, atau cacing. Bahkan, kunang-kunang memangsa jenisnya sendiri. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan. Dengan makanan, pertumbuhan akan maksimal. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Cahaya ini digunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemangsa bahwa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Keahlian mempertontonkan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan larva. Kunang-kunang betina sengaja berkelip-kelip untuk mengundang pejantan. Setelah pejantan mendekat, sang betina memangsanya. Kunang-kunang jantan lebih sedikit bercahaya dibandingkan dengan kunang-kunang betina. Kunang-kunang merupakan penanda kesehatan sebuah ekosistem atau bioindikator.
sehingga dapat membantu manusia untuk menilai apakah sebuah daerah masih bersih atau alami atau sudah tercemar. Kunang-kunang juga membantu petani dalam proses penyerbukan dan sebagai pembasmi alami. Nah, kalau melihat berdasarkan teksnya tadi di awal, di sini itu ngejabarin teks tentang kunang-kunang secara umum. Jadi ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Kemudian bagian paragraf kedua hingga paragraf yang ini itu masuk ke dalam struktur kedua yaitu deskripsi bagian. Kemudian di paragraf yang ini masuk ke deskripsi manfaat dari kunang-kunang. Oleh karena itu, teks yang berjudul kunang-kunang tadi itu merupakan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kunang-kunang yang perlahan menghilang. Ada teks kedua, kita coba baca. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Bioscience menyatakan kunang-kunang menghadapi ancaman kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan serangga ini terancam punah. Oke, jadi di paragraf pertama dia ngomongin kemungkinan kunang-kunang itu ada ancaman punah. Kemudian di situ juga disampaikan bahwa mau dijelasin nih faktor-faktor yang mengancam punah tuh karena apa aja. Penyebab pertama kepunahan kunang-kunang adalah hilangnya habitat hidup kunang-kunang. Kunang-kunang menderita karena habitat yang menjadi tempat untuk menyelesaikan siklus hidupnya telah menghilang. Misalnya, kunang-kunang Malaysia, Pteropithecus tenar, yang terkenal karena panjangnya, harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau karena dikonversi menjadi perkebunan sawit dan pertanian budidaya. Lanjut, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa polusi cahaya menjadi penyebab kedua terbesar punahnya kunang-kunang. Penggunaan cahaya buatan pada malam hari yang semakin marak selama seabad terakhir adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Banyak kunang-kunang yang mengandalkan bioluminescence, reaksi kimia dalam tubuh mereka yang memungkinkan untuk menyala saat menemukan dan menarik pasangan. Banyaknya cahaya buatan dapat mengganggu fase ini. Selanjutnya, peneliti juga mencatat tingkat kecerahan di bumi mengalami peningkatan sebesar 2-3%. Selain itu, Avalon Owens, seorang kandidat PhD dalam biologi di Universitas Tufts, menyampaikan bahwa polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang yang berdampak kepada regenerasi si kunang-kunang. Lanjut, penggunaan insektisida juga berperan dalam penurunan populasi kunang-kunang. Profesor biologi dari Universitas Sussex, Dave Goulson, mengatakan hilangnya habitat menjadi faktor paling utama yang mendorong kepunahan si kunang-kunang. Sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Selain tiga faktor itu, pariwisata juga memicu kepunahan kunang-kunang. Di Jepang, Taiwan, dan Malaysia misalnya, meningkatnya angka wisatawan yang mencapai 200.000 pengunjung membuat populasi kunang-kunang menurun. Di Thailand, peneliti juga mengatakan bahwa lalu lintas perahu motor di sepanjang Sungai Bakau telah menumbangkan pohon dan mengikis tepi sungai dan menghancurkan habitat kunang-kunang. Sementara spesies yang tidak dapat terbang diinjak-injak oleh wisatawan di California Utara dan Nanacampila di Meksiko. Nah, kalau kalian cermati dari teks yang kedua, maka kalian bisa lihat perbedaannya ya. Kalau di teks kedua, itu lagi ngebahas tentang mengapa dan bagaimana sebuah fenomena itu terjadi. Di sini fenomenanya adalah kepunahan si kunang-kunang. Seperti itu. Oke, next. Isilah tabel perbandingan antara informasi pada LHO dan teks eksplanasi. Oke, kita kerjakan di bawah ya. Oke. Di sini kita akan membedakan menjadi dua bentuk seperti ini. Ada informasi pada LHO dan ada informasi pendukung pada teks eksplanasi.
Pada teks LHO tadi ada kata-kata seperti ini. Kunang-kunang itu hidup di tempat lembab seperti rawa, hutan bakau, dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kurang lebih ada di paragraf kedua. Kemudian kita dapatkan informasi pendukung pada teks eksplanasi yang bunyinya adalah kunang-kunang Malaysia Pterotic tenor yang terkenal karena panjangnya harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau. Tadi ada kata-kata seperti itu. Kurang lebih ada di paragraf kedua. Jadi ada hubungannya ya antara yang ini tadi disebutkan bahwa kunang-kunang itu habitatnya seperti di hutan bakau. Kemudian di eksplanasi dikatakan bahwa kunang-kunang itu mulai kehilangan habitatnya untuk berkembang di kawasan bakau. Sama, habitatnya itu menunjukkan bakau. Kemudian next, ada kalimat apa lagi yang bisa berhubungan? Kalimat kedua ya, cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Itu ada di paragraf 6. Kita singkat aja P6. Nah, di teks eksplanasi ada tulisan apa? Ada kata-kata gini. Penggunaan cahaya buatan pada malam hari yang semakin marak selama seabad terakhir adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Ini adalah paragraf ketiga. Jadi kalau di pernyataan kedua, di LHO diomongin bahwa cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang itu tidak berbahaya karena tidak mengandung inframerah sama ultraviolet. Nah, kalimat pendukungnya yang ada di eksplanasi itu adalah penggunaan cahaya buatan yang otomatis kan berbahaya gitu ya. Pada malam hari itu semakin marak
dan merupakan ancaman serius bagi si kunang-kunang. Jadi lagi ngomongin tentang cahayanya, seperti itu. Kemudian kita kasih contoh satu lagi. Contoh ketiga. Di LHO itu ada kata-kata kunang-kunang merupakan penanda kesehatan dalam sebuah ekosistem. Nanti kalian cek sendiri di paragraf 7. Kalau dibacakan intinya gini. Jadi kunang-kunang merupakan penanda kesehatan sebuah ekosistem atau bioindikator sehingga dapat membantu manusia untuk menilai apakah sebuah daerah itu masih bersih dan alami atau sudah tercemar. Bunyinya tuh seperti itu. Nah, untuk kalimat pendukungnya pada teks eksplanasi itu berbunyi hilangnya habitat menjadi faktor paling utama. Kalian bisa lihat di paragraf 5. Paling utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang, sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Ada bunyi seperti itu. Jadi kaitannya apa? Jadi kan yang pernyataan 3 di paragraf ke-7 ini ngomong bahwa kunang-kunang itu tanda indikator. Indikator dalam sebuah sistem apakah lingkungannya sudah tercemar atau belum. Nah, di informasi pendukungnya di teks eksplanasi itu ngomongin kalau hilangnya habitat itu merupakan faktor yang paling mendorong kepunahan, kemudian pestisida itu juga tidak bisa dikesampingkan, sama-sama merupakan faktor kepunahan, seperti itu. Jadi intinya, informasi di teks LHO ini didukung oleh kalimat pada teks eksplanasi yang seperti apa. Kalian tinggal menghubungkan.